Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Mardiana dengan mata pelajaran biologi. Pada materi kali ini masih kita dengan bakteri. Kemarin masih ingat ya, bakteri atau yang dikatakan dengan Monera dibagi dengan dua macam, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri Eubacteria dan apa saja yang masuk ke dalam Eubacteria. Kali ini kita akan mempelajari Cyanobacteria. Pada Cyanobacteria ini, dia masih termasuk ke dalam bakteri Eubacteria. Pada Cyanobacteria ini dia disebut dengan alga hijau biru. Meskipun dia dikatakan dengan alga, tapi dia masih termasuk dengan anggota Eubacteria atau yang masuk ke dalam Monera. Kenapa dia masih masuk ke dalam Eubacteria? Sekarang kita lihat ciri-ciri pada Cyanobacteria. Pada ciri-ciri Cyanobacteria, dia termasuk anggota prokariotik. Masih ingat kemarin ya, prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Jadi satu-satunya makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik hanyalah Monera, termasuk Cyanobacteria. Yang kedua, dia dikatakan alga hijau biru. Kenapa? Karena dia memiliki pigmen hijau. Nah, pigmen hijau, pigmen itu adalah zat warna hijau atau yang kita sebut dengan klorofil, dan memiliki pigmen biru yang kita sebut dengan vicocyanin. Nah, sehingga dia dikatakan alga hijau biru karena dia memiliki klorofil dan memiliki vicocyanin. Yang ketiga, bersel satu. Jadi semua anggota Monera, baik itu Eubacteria, Cyanobacteria, atau Archaebacteria, pasti dia bersel satu. Yang kedua, hidup secara soliter. Soliter itu hidup secara sendiri-sendiri, dan dia berkoloni. Berkoloni itu hidup secara berkelompok. Terus ciri berikutnya, dia memiliki heterokista. Heterokista itu artinya dia memiliki dinding sel yang tebal. Jadi dinding selnya tebal itu untuk mengikat nitrogen di udara bebas. Yang terakhir cirinya itu cara mencari makan dengan fotoautotrof. Karena dia fotoautotrof, foto artinya cahaya. Jadi dia bisa mendapatkan makanan sendiri dengan memanfaatkan klorofilnya, sehingga dia bisa berfotosintesis. Berikutnya ini contoh-contoh Cyanobacteria. Di sini ada Gleocapsa, ada Nostoc, dan ada Anabaena. Ketiganya ini dia termasuk Cyanobacteria yang menguntungkan karena dia bisa menangkap ini bukan protein ya, tapi nitrogen bebas. Jadi ini tolong diganti dengan nitrogen bebas. Yang kedua yaitu Anabaena azulae. Anabaena azulae di sini ada contohnya. Jadi ini sudah diperbesar ya. Ini dilihat dengan mikroskop. Nah, ini ya. Jadi kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Ini Anabaena azulae, dan di mana kita bisa menemukan Anabaena azulae? Dia bersimbiosis dengan Azolla pinnata. Apa Azolla pinnata? Di sini ada contoh Azolla pinnata. Kalian pasti tahu ini biasanya ada di sawah atau ada di kolam-kolam yang ngambang-ngambang itu ya. Nah, itu Azolla pinnata. Nah, di akar-akarnya dia terdapat Anabaena azolae. Jadi dia simbiosis mutualisme. Yang ketiga ada spirulina.
Spirulina itu mengandung protein tinggi. Jadi ini spirulina ini sekarang banyak dimanfaatkan. Bisa dipakai untuk masker, bisa ini untuk dipakai untuk makanan, obat-obat herbal, itu banyak sekali manfaatnya. Itu contoh dari beberapa contoh yang menguntungkan dari cyanobacteria. Sekarang kita masuk archaebacteria. Nah ini ya, kemarin kita sudah mempelajari Monera dibagi dua, ada Eubacteria dan ada Archaebacteria. Kalau kemarin Eubacteria itu adalah bakteri sejati, karena dia bisa hidup di mana saja. Nah, sedangkan Archaebacteria ini dikatakan bakteri yang ekstrim atau bakteri yang sudah langka. Kenapa? Karena dia hanya bisa hidup di beberapa tempat yang ekstrim saja. Nah, sekarang ciri-ciri Archaebacteria. Tetap ya, ciri yang utama dia prokariotik, tidak memiliki membran inti. Terus dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan, yaitu suatu karbohidrat. Nah, kemarin kalau pada Eubacteria dia memiliki dinding selnya memiliki peptidoglikan. Jadi di sini letaknya perbedaannya. Kalau Eubacteria dinding selnya memiliki peptidoglikan, sedangkan Archaebacteria dia dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan. Terus habitatnya hanya pada lingkungan yang ekstrim. Ekstrim itu yang berbahaya, di mana Eubacteria itu tidak bisa hidup, tetapi Archaebacteria itu bisa hidup. Sekarang hidupnya di mana saja? Kita lihat. Nah, sekarang berdasarkan habitatnya, Archaebacteria dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada bakteri metanogen. Nah, bakteri metanogen ini bakteri yang hidupnya di rawa-rawa dan daerah yang miskin oksigen. Biasanya bakteri ini bersimbiosis dengan rumen herbivora. Rumen itu kalau kata lain lambungnya, lambung herbivora. Herbivora itu binatang pemakan tumbuhan. Biasanya itu paling banyak pada sapi, pada kambing. Nah itu ya, pokoknya pemakan rumput. Dan dia akan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini bisa dimanfaatkan untuk pengganti gas LPG. Nah, apakah di manusia juga ada? Ada. Nah itu ya, makanya kadang-kadang kenapa sih di septic tank, nah itu ya tempat kotoran manusia, kadang-kadang itu meledak. Kenapa? Karena di situ di kotorannya itu banyak terdapat bakteri metanogen yang akan menghasilkan gas metana. Itu ya. Contoh bakterinya itu Methanobacterium. Sekarang yang kedua, berdasarkan habitatnya, bakteri halofil. Lah halofil itu dia hanya hidup yang berkadar garam tinggi. Ingat, kadar garam tinggi. Contohnya itu di laut, tapi memang laut itu kan asin airnya, tetapi itu hanya dia bisa hidup yang berkadar garam tinggi. Laut apa? Contohnya laut mati. Laut mati itu kan kadar garamnya sangat tinggi. Jadi disitulah banyak terdapat bakteri halofil. Contohnya bakteri ini adalah Halobacterium. Jadi mudah ya, bakteri metanogen, nama bakterinya Methanobacterium. Bakteri halofil, nama bakterinya Halobacterium. Yang ketiga, termoasidofil. Termos panas. Nah ini ya, asidofil asam. Berarti dia hidupnya di daerah asam dan panas. Di mana itu? Yaitu banyak ditemukan di kawah-kawah gunung berapi. Nah, jadi di kawah gunung berapi itu kan panas, terus dia bersifat asam. Nah, di situ banyak terdapat bakteri termoasidofil. Contohnya bakteri apa? Yaitu sulfolobus dan bakteri thermoplasma.
Nah, itu ya. Jadi, untuk pertemuan Munira kali ini kita sudah habis. Nah, sebenarnya masih banyak manfaat-manfaatnya apa saja. Pada bakteri itu tidak semua bakteri itu merugikan. Banyak untuk memanfaatkan untuk pada misalnya pada makanan. Contohnya pembuatan keju, pembuatan roti. Nah, itu kan semuanya menggunakan bakteri. Nata de coco, terus pembuatan vaksin, terus pembuatan apa saja itu? Antibiotik itu semuanya memanfaatkan bakteri. Nah, tugasmu sekarang, nah ini ya, silakan kamu di sini, nah ini ya, di Google Formulir, nah ini ya, silakan nanti, ini juga nanti saya share di e-learning, nah silakan kamu buka, dikumpulkan hari ini, paling lambat sampai saya tunggu sampai jam 4 sore. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.